Aduh, sekarang perbaiki lampu. Pasang lampu dulu. Panjang untuk TL. T5. Cek dulu. Aduh. Lampu mati. Aduh. Berarti kamu siap atur waktu kamu sendiri. Nah. Bagus. Saya maunya begitu. Kamu atur sendiri jam kerja kamu. Saya nggak mau ribet ngatur jadwal orang. Selama tanggung jawabnya. Ini cara masang lampu T5 simple. Aduh. Hari ini juga bisa. Kalau kamu udah siap. Aduh, keluar lagi soldernya. Kamu bisa ganti dulu. Ramanya ada di belakang. Solder lagi. Aduh. Nah, lampu mati ya. Ah, gelapnya. Aduh. Kabelnya bagus enggak? Aduh. Ada bantu lepas nih. Sembarangan anak panggil saya. Semua orang lu panggil saya. Lu mau beli bubur apa mau godain orang pagi-pagi? Ya beli bubur lah kan. Ini mau makan sini apa bungkus? Satu di sini pasang. Satu di sini. Sorry ya, gue udah punya istri. Lu kalau mau nyari Om Pono, ada tuh di rumah. Di rumah? Kok nggak jualan? Lagi sakit dia. Hah? Sakit? Oh my god, 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 oh my god. Mon, lu kenapa sih? Gue panik ya. Namanya ada Sweety gue sakit. Kalau panik ya liatin sana ke rumah. Iya iya benar. Gue kesana. Gue kesana dulu ya kak. Ya. Jangan lupa tuh bawa oleh-oleh. Oleh-oleh, oleh-oleh, oleh-oleh. Ya. Rani. Mau beli bubur? Iya. Gue penasaran. Bilang-bilang enak. Makan sini apa bungkus? Bungkus aja buat gue makan di kosan. Siap. Tunggu bentar ya. Aduh, udah mau habis pula nih saudara. Gimana? Aduh. Lu ngapain bawain gue obat yang bakar? Ini serius buat gue. Serius dong bang. Di mana-mana orang sakit itu dibawain buah, roti, susu. Ini malah obat nyamuk. Emang tampang gua kelihatan kayak sarang centik. Kan nyamuk itu penyakit bang. Budi cuma mau basmi dari akarnya aja. Basmi dari akar gimana maksud lo? Ya dibakar nyamuknya. Biar gak ada yang nyakitin bang Pono lagi.
cuma masuk angin gara-gara semalam kehujanan doang. Bukan DBD, bukan malaria, bukan juga wabah. Oke. Lu tuh mikirnya jauh banget, Mon. Niat baik lu tuh bikin gua bingung. Gua harus bilang makasih atau panggil petugas smoking. Oh, yang ada-ada aja. Ayolah, gua lagi sakit juga. Malah digolongin beginian. Pakai tanya lagi. Menurut Moni itu salah nggak? Ya udahlah, suka-suka lu, Mon. Saya mau berangkat ke kantor dulu. Iya, Pak. Ini kunci dagangan rumah. Biar kamu bisa masuk atau keluar tanpa nunggu saya. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Kamu pakai aja sesuai jadwal kamu. Kalau saya belum pulang, nggak apa-apa. Baik, Pak. Yang penting rumahnya keurus. Saya nggak mau kamu jadi ribet gara-gara nungguin saya. Iya, Pak. Saya usahain sebaik mungkin. Saya percaya sama kamu. Kalau ada apa-apa, tinggal kabarin aja. Ya udah, saya berangkat dulu. Hati-hati di jalan, Pak. Gue sih jujur ya, kalau gue jadi lo udah tepar gue bilang pagi kerja sore kerja lagi, apa saja kayaknya nggak kebagi ya. Semua kalau diniatin pasti bisa kan, sampai iya tapi masih bisa ditahan. Makanya itu, lo tuh di mata gue cewek super tau gak? Apaan sih lo? Serius gue, lo nggak bisa ngebayangin nanti siapapun yang jadi suami lo pasti beruntung banget. Beneran, gak usah berlebihan. Berlebihan apanya? Ya aku di luar sana juga masih banyak kali. Lo kira cuma gua doang? Iya, tapi yang gua lihat tiap hari kan lo, Bil. Yang gua tahu ceritanya juga lo. Iya. Majikan baru lo itu single ya? Belum nikah? Iya gitu. Nah, itu dia. Ganteng gak? Kan? Baik gak orangnya? Orangnya gimana? Galak? Pelongkong. Apaan sih lo nanyanya? Ya, gua nanya orangnya cakep apa enggak, Bil. Kalau cakep, bisa kali lo jadi nyonya besar di rumah itu. Oke. Gak usah ngatur. Lama-lama ada yang orang ngatur kan ngomongnya. Males gua. Siapa juga yang ngatur? Gua sadar ini. Udah, jawab dulu. Orangnya gimana? Oh iya ini. Ada. Aci. Iya. Serius ganteng. Bisa kali sekalian. Apaan sih? Enggak lah. Yakin lo gak mau? Aduh. Nanti pikiran buat berubah nasib. Lagi main aja. Aduh. Ya udah, iya. Terus kalau orangnya gimana? Baik gak? Gak tahu. Gua kan baru hari ini kerja di situ kan. Oh iya ya. Tapi kalau dari kesan pertama sih. Kenapa? Kelihatannya dingin banget. Kayak Aduh, mati lagi. Nah, justru biasanya yang kayak gitu. Kalau udah cair, susah lepasnya. Auto nempel terus. Gak jelas lo. Udah, kamu tidur. Alah. Kerja lagi. Kerja apa kerja nih? Udah apaan? Pak Heri, selamat pagi Pak. Banyak apa? Bapak
Oke. Nggak usah. Kalau kamu mau masak, buat kamu aja. Saya mau keluar sebentar. Oh, baik Pak. Dingin banget sih jadi orang. Ya udah, gua bikin buat diri sendiri aja kalau gitu. Nah, udah sehat kamu sayang. Beneran mah, udah mendingan kok. Udah nggak pusing? Enggak mah, aku mau sekolah hari ini. Bosan aku di rumah aja mah. Ya udah, kalau kamu ngerasa kuat, sekarang kamu mandi dulu. Nanti mama antar kamu ke sekolah. Iya mah. Saya tidak kesetrum. Saya tidak kesetrum. Gimana Om? Hari ini udah cocok buat jualan bubur. Nah, ini baru cocok. Pas, nyaman di mata, nyaman di hati. Kalau udah begini, Moni pasti udah gak kesemsem lagi sama dia orang. Gini dong, kalau jualan kaos, kolor, sel jepit. Bukan kemarin, pakai jas, pakai jaket. Apaan tuh? Tapi niat banget lo Erik, datang ke Lapak Bubur pakai setelan begitu. Ya nggak ada salahnya dong kan? Nggak ada salah, justru benar sekarang. Begini ada pilihan. Udah, ayo, bantuin gue yang bungkusin kecap. Ini buat yang beli dikukus. Ini caranya. Nasi goreng tapi Andola dibuat pakai sepenuh hati. Moga aja suka sama nasi goreng buatan aku. Gitu. Yang penting sekali ya, kunci yang terakhir ya, bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya, yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram, ya, hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah, nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa, ya. Jadi itu kuncian. Ya, ya. Ya, saya tambahkan yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami, saksi ahli charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis ya di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah dan dokumen-dokumen dari Joko Widodo termasuk beliau yang Oke. video narasi-narasi Mau 10 lah. sampai tahun 2020 Mau kali nggak tadi? yang menjadi bahan dari penelitian kami. 5 kilo aja. Kami ya sebagai 5 tersangka kilo. sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya itu di tanggal 13 Januari 2026. Padahal tidak ada satupun saksi-saksi kami maupun ahli-ahli kami yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Artinya berkas itu adalah semacam Nah, yang kiri ini satu aja pasang. Satu aja. Satu lagi sini. pada saat berkas kami sudah dilimpahkan Ini satu Polda lagi. ke Kejaksaan di tanggal 15 Januari Oke, trik pasang lampu T5. surat pemanggilan saksi-saksi dan ahli kami. Artinya ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang luar biasa. Dan padahal Itu caplinnya, Cak. Mana berapa? 1000 aja. proses oleh Polda Metro Jaya sudah Polda Metro Jaya Kok 1000? Ya. Di dua ini ya? Dua. Ini udah siap. saksi yang sudah Kan binata kan? oleh Polda Metro Jaya dan itu bukan dari pihak kami. Sementara kami tidak ada satupun saksi maupun tidak ada satupun ahli yang sudah diperiksa oleh mereka. Oleh karena itu maka ini sama sekali tidak fair, sama sekali tidak adil dan tentu saja melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bertiga beserta semua penasihat hukum kami bicara kepada 280 juta rakyat Indonesia dan mudah-mudahan sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, juga sampai kepada Kapolri, Ganti, juga sampai nggak kepada ganti. Komite Reformasi Kepolisian
sebagai warga negara. Oleh karena itu maka kami minta agar kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang sudah kami siapkan maupun ahli-ahli yang sudah kami siapkan, dan proses ini tidak boleh diatur, dan proses ini tidak boleh diganggu sampai selesai saksi-saksi kami dan ahli-ahli kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih media. Tadi kami sangat kecewa ya menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan dua gelar perkara khusus sengaja mencatut Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini kami sayangkan. Nah, ini netral atau harusnya. Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut ya Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir, dan itu kami dapatkan informasi ini langsung dari Ibu Anis Hidayah sebagai Oh. di dalam ruangan Aduh. itu. Poin yang kedua adalah kami tadi menyampaikan bagaimana relasi kuasa sangat tercium bau relasi kuasa. Bagaimana kita dengarkan cerita dari Bang Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden yaitu Joko Widodo untuk memanggil Kapolri, memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan di Reskrim, langsung saat itu dipanggil Kompolsari sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ di Reskrim Polda Metro Jaya salah satunya Kombes Iman Manuki, dan iya, dan apa itu Rosadi, dan itu terkonfirmasi baik oleh Damai Harilubus, baik oleh pengacara Egy Sujana, Eli Daneti, maupun baik oleh Egy Sujana lewat telepon saya dengar gitu loh. Mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di ruangan di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah. Ya. Yang ketiga yang kami sampaikan adalah kalau kemarin Dewan Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik wartawan dari kriminalisasi, dari penuntutan pidana, terus bagaimana dengan nasib kami peneliti? Kami sudah puluhan tahun meneliti, sama harusnya hak kami seperti wartawan menuliskan buah pikiran kami dalam tulisan. Jangan salah, tulisan itu bisa mengubah dunia, bukan hanya Indonesia. Tulisan itu bisa mengubah dunia. Yang poin keempat, rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1.000 buku Gibran Enkem Wapres tak lulus SMA. Ini adalah kerja pikiran, ya, tulisan. Ya. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1.000 masing-masing dapat satu tiap anggota DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu depan. Kalau bukunya sudah kami siapkan 1.000, tinggal menunggu korespondensi dengan tim PH Bala RT dengan pihak sekretariat DPR maupun DPD. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran. Terima kasih. Itu aja ya, karena masih banyak pertanyaan kenapa pada saat Oke. Aduh. Untung punya ilmu lagi, aduh. Untung dulu ME mekanik elektrikal ya, belajar juga lah kawan-kawan. Untung punya pengalaman skill. Aduh, satu lagi di sini. Bebas. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan. Yaitu apa? Hologram. Ya. Hologram. Jadi ini
Terima kasih. Perkara NFT saat ini sudah sampai di tahap di kejaksaan. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, mengurangi rasa hormat kita kepada kejaksaan yang menyuarakan prestasi dengan berbagai kasus korupsi, ya kita lihat ada uang triliun yang disampaikan di konferensi pers kejaksaan. Dulu pernah juga kerja mantan listrik lah, dia kerja listrik. Aduh, inilah skill awalnya dari perjuangan. Lebih penting Silvester Masutina diproses dieksekusi dibanding dan punya prestasi dibanding memproses kasus NFT. Iya, terima kasih. Iya, iya. Mana lagi le? Le sekalian aja le belikan itu apa? Soklin lah rinso lah. Rinso cairnya. Kurang nanti duitnya. Aja. Ya, untuk nyuci pakaian. Dan soklin cair entah apa gitu ya. Nyuci pakaian. Dan nggak jadinya. Kita tuju dulu ya. Kalimat ulang-ulang apa permaafan dari korban atau keluarganya. Sementara jelas Jokowi sudah menyatakan di media ataupun secara langsung beliau sudah memaafkan mereka. Pak Jokowi sudah nyatakan. Ketika ini kan saya juga terima kasih ada kesempatan untuk meluruskan opini yang berkembang nih. Bahwa seolah-olah LG ini diproses berdasarkan hukum baru. Aduh, Mari kita lihat dulu. ketentuan pengalengan dari pasal 361 huruf A kuhap baru. Ditegaskan bahwa penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung pada saat berlakunya kuhap baru ini menggunakan ketentuan di dalam kuhap lama. Oke. Jadi seluruh proses penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat yang berlaku di kuhap baru tetap menggunakan kuhap lama. Ini di pasal 361 huruf A kuhap baru itu sendiri. Jadi menurut saya keliru kalau melihat pasal ini dengan nilai kuhap baru. Karena jelas di ketentuan pengalengan gunakanlah kuhap lama. Nah, karena kuhap lama sendiri tidak mengatur, maka rujukannya adalah Perpres 8 tahun 2021. Karena memang sebelum berlakunya kuhap baru ini, kita ada 3 ketentuan. Perkap mengatur sendiri, jaksa agung mengatur sendiri, mahkamah agung mengatur sendiri. Dalam penyidikan, pegangannya adalah Perpol 8 tahun 2021 tentang mekanisme restoratif justice. Dan jelas kalau kita baca di situ, pengecualian terhadap LG itu hanya terkait pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa, radikalisme, separatisme, dan bukan residivis. Tidak ada ketentuan harus ancamannya di bawah 5 tahun. Itu berlaku di kuhap baru. Sehingga kalau Anda mau bilang bahwa apa yang disampaikan Refli Harun di kuasa hukum Resor CS soal pandangan RJ ini salah alamat, saya yakin mereka tidak baca ketentuan pengalengan dari kuhap baru.
Du, du, du. Potong aja. Pada tidak kesetrum, tidak short. Oke. Na, na, na. Oke. Sekarang juga, oke, banyak lagi, tutup. Tutup juga. Alah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan. Ini caranya. Satu ini, ujung satu lagi, netral, ini apinya, colok, hati strum, tekan, dekat, dekat, itu kalau tidak ada sarangnya, lampu T5, oke, sip, hati ini strum, harus langsung ya, kan? Untung aja ya nggak dipasang. Begini caranya, dua kabel, satu lagi ke belakang, ini
ini ke belakang, ini tidak boleh dua-dua di sini, ini nggak boleh di ini short. Ada juga yang ada juga yang bisa di sini. Nah, ada, jadi cek dulu ininya, tes. Kalau dia short berarti ujungnya satu lagi di sana. Oke. Thank you.